يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالملك العز الأحباء الذي بعث فيهم رسولا من أنفسهم عرفا وأجمع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخل القلوب من الغسل عنك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعثه رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayuhal musalluna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang insyaallah semuanya pada kesempatan siang hari ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah begitu banyak memberikan karunia nikmatnya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan Allah menyampaikan kepada kita, jika kalian manusia akan berusaha untuk menghitung berapa jumlah nikmat yang aku berikan, maka Allah pastikan la tuhsuha, kalian tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat yang aku berikan. Maka hanya untayan rasa syukur qauli, ucapan kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan hanya sekedar lisan saja yang menyampaikan, namun hati kita, amaliyah kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dalam bentuk syukur fi'li kita. Kalau hanya untayan syukur ucapan saja, itu belum syukur yang sebenarnya. Sebab siapapun bisa melakukan ini, mengucapkan alhamdulillah, namun hakikatnya dalam perbuatannya belum terrealisasi syukur yang sebenarnya. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat Jumat di siang hari ini, rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Sebagaimana Allah berjanji kepada kita semua, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah menyampaikan kalian tidak bisa menghitung jumlah nikmatku, namun siapa di antara kalian yang pandai mensyukuri nikmatku, maka pasti nikmat itu akan aku berikan tambah kepada kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Namun jika kalian tidak pandai mensyukuri nikmatku, hati-hati kata Allah, nikmat itu akan Allah balikkan menjadi azab yang sangat pedih bagi siapapun yang tidak pandai mensyukuri nikmatnya. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan di siang hari ini untuk kita. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat kelapangan waktu, kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan dan meringankan langkah kaki kita menuju perintah Allah, menuju rumah Allah, untuk melaksanakan dari sekian banyak kewajiban kita, yaitu salah satunya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan tentunya kehadiran kita semua untuk memenuhi perintah Allah di siang hari ini tidak lain adalah mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga imbalannya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung dan diagungkan langsung oleh Allah, manusia pertama kali yang nanti akan masuk ke dalam surga, manusia pertama kali yang mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti manusia pertama kali yang dibangkitkan di padang mahsyar sebelum manusia-manusia lain nanti dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara 124.000 nabi, Allah menyaring menjadi yang terbaik menjadi 113 rasul. 113 rasul ini Allah menyaring yang terbaik lagi menjadi 25 rasul yang kita yakini sampai saat ini. Dari 25 nabi dan rasul yang Allah pilih, Allah memilih lagi yang terbaik menjadi 5 nabi ulul azmi. Dan di antara 5 nabi inilah Allah memilih best of the best, nabi yang paling baik, nabi yang paling mulia akhlaknya, nabi yang paling mulia di sisi Allah. Beliau adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah ketika kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita mengikuti tuntunan Rasulullah, insya Allah kita nanti akan diakui menjadi umatnya, dan kita akan mendapatkan syafaatul usmanya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah singkat di siang hari ini, Al-Fakir berwasiat kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, untuk mari sama-sama kita berfastabiqul khairat,
kita meningkatkan amal kebaikan kita, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, yaitu dengan cara imtithalu awamirillah, berlomba-lomba untuk meningkatkan amal kita, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kehadiran kita semua untuk istiqomah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, dan kita pun selalu mendengarkan muqaddimah di setiap kali khatib menyampaikan khutbahnya di atas mimbar ini. Mudah-mudahan wasiat takwa ini mampu kita amalkan dan memantapkan ketakwaan kita, insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah bangunan akan kokoh jika memiliki sebuah fondasi yang kuat. Seseorang pun juga demikian. Manusia yang teguh, manusia yang berkarakter adalah manusia yang memiliki fondasi keimanan. Iman ini adalah filter dalam kehidupan setiap manusia, akan bagaimana langkah manusia, akan bagaimana sifat manusia, akan bagaimana perbuatan manusia, ditentukan dari akhlak kita, ditentukan dari iman kita. Maka dasar dari Islam itu sendiri ketika menyampaikan definisi dari keimanan, tasdiqan bil qalbi, orang yang selalu membenarkan dalam hatinya semua perintah-perintah dari Allah ini adalah sesuatu yang hak yang harus kita jalankan. Wa iqraran bil lisan, jika kita sudah meyakini dalam hati kita semua perintah-perintah Allah, tidak ada satupun yang menjerumuskan kita semua. Semua perintah Allah tidak lain adalah untuk menguntungkan hambanya, untuk memberikan manfaat kepada hambanya. Lalu kemudian ikrarkan sesuatu yang baik itu dengan lisan kita, sebagaimana Allah pun juga menyampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jika kita sudah meyakini sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan kita, maka kewajiban kita adalah ajaklah, benahilah dirimu, baru kemudian wa ahlikum nar, ajak pula keluarga kita agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka. Tasdiqan bil qalbi wa iqraran bil lisan. Tahapan yang kedua, sampaikan kalimat hak itu dengan lisan kalian. Maka ini adalah kewajiban kita semua, menyampaikan kalimatul haq bukan hanya tugas seorang dai, bukan hanya tugas seorang ulama. Sampaikan dimanapun tempat kita. Jika kita berada di tempat kerja, sampaikan kebaikan itu dalam pergaulan kita di tempat kerja. Sebagai pejabat daerah, sampaikan kalimat hak itu dengan jabatan yang kita miliki. Maka iman ini adalah fondasi kita. Baik buruknya kehidupan seseorang ditentukan dari akar fondasi keimanan orang itu sendiri. Jika iqrar bil lisan ini sudah kita laksanakan, baru kemudian wa'amalu bil arkan, tidak akan pernah ragu kita untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun manusia memiliki jabatan apapun, jika fondasinya iman, maka insya Allah akan berkah hidupnya. Seorang pejabat jika memiliki keimanan pada dirinya, insya Allah akan menjadi pejabat yang amanah, yang tidak akan pernah korupsi uang rakyat. Seorang aparat penegak hukum, seorang hakim, jika fondasi akarnya adalah keimanan, maka tidak akan pernah membuat hukum seperti pisau, tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika orang miskin, orang yang tidak punya harta berlaku salah, buru-buru hukum itu ditegakkan. Namun jika orang kaya, orang yang punya pangkat jabatan dan kedudukan, mereka melakukan kezaliman, mereka melakukan dosa, mereka melakukan sebuah kesalahan, maka pura-pura buta dan tuli mata hatinya. Orang yang seperti ini nanti al-hakimun jahilun, orang yang pertama kali nanti akan dijerumuskan dalam api neraka. Orang yang sudah tahu ada kemungkaran di hadapannya, namun dia pura-pura tuli untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fondasi kita adalah keimanan. Benahi diri kita dengan memperbaiki kita dengan amal ibadah. Jangan pernah kita menunggu ibadah kita, menunggu diri kita baik. Saya akan sholat, nunggu kalau saya baik. Manusia demi Allah tidak akan pernah baik sampai akhir hayatnya. Kalau kita akan menunggu baiknya akhlak kita, maka sampai akhir hayat kita tidak akan pernah mau beribadah. Seorang akhwat
sholat tidak akan mau menutup aurat jika dia menunggu dirinya baik. Maka mulailah dengan menanamkan perintah dari Allah, menjalankan perintah Allah itu diniatkan dalam hatinya untuk memperbaiki dirinya. Sholat yang kita kerjakan bukan kebutuhan Allah. Ibadah yang kita kerjakan itu bukan maunya Allah, melainkan semua itu adalah keuntungan bagi kita, kenikmatan bagi hamba. Jika ibadah itu baik kita kerjakan, maka Allah akan memberikan hadiah kepada kita. Allah akan memberikan rahmat taufik inayahnya kepada kita semua. Maka jangan pernah berpikir sholat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari ini karena Allah butuh dengan sholat kita. Satu negeri ini, jika manusia meninggalkan sholat 5 waktu, maka demi Allah tidak akan meruntuhkan segasana kekuasaan Allah. Seluruh jagat raya ini, seluruh umat Islam tidak melaksanakan sholat. Mereka semua lalai kepada perintah-perintah Allah. Maka demi Allah pula sedikit pun tidak akan meruntuhkan dan menurunkan kekuasaan Allah Rabbul Jalil. Salat yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan setiap harinya tidak lain dan tidak bukan adalah karena keperluan kita. Kita yang butuh dengan Allah, Allah sama sekali tidak butuh dengan ibadah-ibadah kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anfal, Allah pun juga menyampaikan ciri-ciri orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langsung. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang yang memiliki keimanan pada dirinya, dialah orang-orang yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman adalah ketika dipanggil nama Allah, dipanggil suara azan, maka langsung tergerak hatinya untuk melaksanakan perintah Allah. Orang yang beriman, orang yang senantiasa takut ketika mendengar nama Allah. Orang yang jauh daripada iman, ketika diperdengarkan nama Allah, maka hatinya akan terasa mati, tidak pernah memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri orang yang beriman dalam surah Al-Anfal, salah satunya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang senantiasa memiliki kedekatan dengan Allah, bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, ketika nama Allah itu dipanggil, nama Allah disebut, nama Allah selalu dilantunkan, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak saudara-saudara kita yang ingin mendekatkan dirinya dengan Allah, senantiasa banyak melantunkan kalimat-kalimat zikir, melantunkan kalimat-kalimat tasbih. Tujuannya salah satu adalah untuk membersihkan hati kita dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, man sabbaha lillahi mundu salati ba'da salati 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33. Barang siapa yang selepas salat dia membaca zikir kepada Allah, membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, walhamdulillah membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali, wallahu akbar dan membaca Allahu akbar sebanyak 33 kali, berarti genap 99 asmaul husna. Lalu kemudian dia sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka genap 100 apa janji Rasulullah yang disampaikan dalam hadis ini. Ghufirallahu lahu dzunubahu walau kana misla tabatul bahr. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang senantiasa istiqamah membaca zikir, mengucapkan tasbih, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan alhamdulillah. Maka dia akan dihapuskan dosanya oleh Allah sebesar apapun dosa itu. Dengan istiqamah dia selalu senantiasa meminta ampun kepada Allah. Bahkan Imam Ghazali menyampaikan la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika kalian gemar mengumpulkan dosa-dosa kecil itu. Maka demi Allah dosa kecil itu lama-kelamaan akan menjadi dosa yang sangat besar. Wala kabair ma'al istighfar. Sebaliknya jangan pernah khawatir dengan dosa-dosa besar
tidak akan pernah ada dosa besar jika kita istiqomah menggempur dosa-dosa kita dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalimat istighfar ini pun sudah lebih dulu pernah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nabi Adam diampuni tobatnya oleh Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar yang mulia, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Karena dalam sebuah riwayat 40 tahun membaca istighfar ini baru dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam ketika meragukan janji Allah ditelan oleh ikan Nun 40 hari 40 malam. Dan ini dikenal di dalam Al-Quran sebagai bahasa dhulumatun salas, mengalami 3 dimensi kegelapan. Gelapnya di malam hari, gelapnya di dasar lautan, dan gelapnya di dalam perut ikan Nun. 40 hari 40 malam ditelan oleh ikan Nun. Lalu menyadari kesalahan Nabi Yunus alaihissalam dengan mengucapkan istighfar kepada Allah dengan kalimat istighfar yang mulia, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 hari 40 malam dan Allah ampuni kesalahan Nabi Yunus. Itu juga terjadi di bulan Muharram, yang salah satunya adalah peristiwa bersejarah yang dialami oleh para nabi dan rasul. Jika kita ini bukan nabi, kita bukan ulama, kita belum tentu dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Jika kita malas untuk beristighfar, malas untuk memohon ampun kepada Allah, maka akan ditempatkan di manakah yang layak untuk kita nanti? Ingin masuk ke manakah kita nanti? Apakah kita tergolong orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka, mengikuti jejak orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah menyampaikan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang yang beriman yang kedua adalah, di samping disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua kata Allah, wa idza tuliyat 'alaihim, ketika diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalam Al-Quran ini dimaknai 2 hal. Ayat bisa jadi Al-Quranul Karim yang kita baca, atau ayat yang kedua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika kita rehlah berada di satu tempat yang indah, kita mentadaburi alam, kita melihat fenomena alam yang begitu indah, maka insya Allah ini adalah salah satu bentuk ayat yang Allah sampaikan. Bertambah keimanan kita, memuji asma Allah di saat kita melihat keindahan alam. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai puncaknya iman adalah ketika dia dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa, maka insya Allah hatinya senantiasa terpanggil. Selangkah lagi dan tinggal menghitung hari lagi, insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah mudah-mudahan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita selalu memohon kepada Allah setiap kali masuk di bulan Rajab, ya Allah berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab yang baru saja kita lewati. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Dan kami pun minta kepada Engkau, ya Allah, berikan keberkahan pula kepada kami di bulan Sya'ban yang kita jalani. Wa ballighna Ramadan. Mohon juga kita kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Inilah harapan kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya hanya orang yang beriman yang terpanggil hatinya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ajal menjemput kita semua, kita memohon kepada Allah, manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap manusia akan kembali kepada Allah. Maka sebelum kita berpulang kepada Allah, maka manfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Jika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan nanti, ini adalah momen yang paling berharga. Jadikan Ramadan besok seolah-olah Ramadan yang terakhir bagi kita semua.
maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan Ramadan yang datang di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa, beribadah, beramaliyah di bulan suci Ramadan, dan sekaligus kita memohon kepada Allah mudah-mudahan wabah COVID-19 segera Allah angkat dari tengah-tengah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Faqur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مصبحة بقدسه. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصرنا فاعطر الرضوان عليه وبدنا بأطر التي أودعتها لديه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن. اللهم بارك علينا في أسماعنا وبارك علينا في أبصارنا وبارك علينا في قلوبنا وبارك علينا في أزواجنا وبارك علينا في ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا للشاكرين لنعمتك مثنين بها وقابلين لها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والغناء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن خصوصا من بلدنا هذا إندونيسيا يا الله ومن بلدان المسلمين السلامة ومن بلدان المسلمين البركة ومن بلدان المسلمين كافة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول